Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan buku 4 bab 7 untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak, SE, MSI. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu, terdiri dari saya sendiri, Anissa Khairani, dan rekan-rekan saya ada Dian Agustini serta Widatul Mawadah. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu pertama ada definisi dan konsep pertukaran dalam mata uang asing. Yang kedua, pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang ketiga, penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang keempat, ada hedging yang atas investasi aset bersih di luar negeri. Ya, yang pertama yang kita bahas di sini ada definisi dan konsep mata uang asing. Jadi kita harus mengenali dulu definisi dan konsep dari mata uang asing itu sendiri. Ya, di sini kita akan bahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Mata uang asing atau biasa disebut falas adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Mata uang ini bisa berupa uang kertas, koin, dan bentuk digital. Atau suatu transaksi dikatakan nilai dengan mata uang tertentu jika besarnya dinyatakan dalam mata uang tersebut. Kemudian untuk konsepnya, mata uang fungsional dari suatu entitas adalah mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan. Jadi, mata uang fungsional dari suatu entitas luar negeri adalah uang yang mana perusahaan tersebut menghasilkan uang kas mereka. Kemudian di sini tujuan dari mata uang asing merupakan menyediakan suatu standar nilai alat pertukaran serta unit pengukuran. Kemudian di sini yang kedua kita akan membahas mengenai pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Kita bahas dulu tentang pengertian dari pembelian ini ya. Pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing itu sering disebut transaksi mata uang asing, yang merupakan transaksi pembelian barang atau jasa di mana harga dinyatakan dalam mata uang asing, bukan mata uang fungsional perusahaan. Mata uang fungsional adalah mata uang yang dimana perusahaan menghasilkan sebagian besar arus kasnya. Transaksi mata uang asing umum terjadi dalam bisnis internasional seperti impor dan ekspor. Berikut beberapa contohnya. Jadi di sini kita contohkan yang pertama ada impor. Perusahaan Indonesia membeli mesin dari perusahaan di Amerika Serikat. Harga mesin dolar dalam AS atau USD. Jadi pada saat Indonesia membeli mesin di perusahaan Amerika Serikat, berarti kita beli dalam mata uangnya USD atau mata uang yang berlaku di Amerika. Kemudian yang kedua ada ekspor, yaitu perusahaan Indonesia menjual kopi ke perusahaan Jepang. Harga kopi dalam yen Jepang dalam bentuk yen Jepang karena dalam di Jepang itu mata uangnya itu berupa yen gitu. Jadi pada saat impor kita membeli dari produk luar negeri, kalau ekspor itu kita menjual produk ke luar negeri. Kemudian di sini ada pinjaman. Perusahaan Indonesia meminjam uang dari bank di Singapura. Pinjaman dalam dolar Singapura. Seperti itu, sesuai dengan mata uang yang berlaku pada negara tersebut. Akuntansi untuk transaksi mata uang asing, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 10 tentang akuntansi transaksi dalam mata uang asing. Perusahaan harus mencatat dan melaporkan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kasus dan penyelesaiannya tentang PT Abdi Nusantara dari Indonesia yang membeli barang dagangan dari PT Samaraya di Malaysia dengan pencatatan yang berbeda sesuai dengan tanggal pencatatannya karena mengikuti kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Contohnya di sini pada tanggal 1 Desember tahun 2018 itu kursnya 770. Kemudian pada tanggal 31 Desember di sini kursnya 765. Lalu di tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 di sini
kursnya berubah kembali menjadi 775, seperti itu. Kemudian di sini ada penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing sering disebut transaksi mata uang asing. Adalah transaksi penjualan barang atau jasa di mana harga dinyatakan dalam mata uang asing, bukan mata uang fungsional perusahaan. Mata uang fungsional dalam mata uang di mana perusahaan menghasilkan sebagian arus kasnya, sama seperti tadi pembeliannya. Kemudian transaksi pada mata uang asing umum terjadi dalam bisnis internasional, seperti ekspor, ya. Kemudian di sini ada contohnya. Yang pertama ada ekspor. Perusahaan Indonesia menjual kopi ke perusahaan Jepang, yang mana tadi harga kopi dalam bentuk yen atau yen Jepang. Kemudian yang kedua ada pinjaman. Perusahaan Indonesia meminjamkan uang ke bank di Singapura, pinjaman dalam dolar Singapura, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan. Ada contoh pada pembahasan ini terdapat PT Abdi Nusantara dari Indonesia yang menjual barang dagangannya ke PT Samaraya di Malaysia. Jadi PT Abdi ini dari Indonesia, kemudian dia menjual barang dagangannya ke luar negeri, yaitu PT Samaraya dari Malaysia. Sama seperti kes sebelumnya, yang pada saat pembelian tadi, setiap transaksi dicatat dengan kurs yang berlaku setiap tanggal pencatatan transaksi, seperti itu. Jadi contohnya, di sini pada tanggal 16 Desember kursnya itu 760, kemudian pada tanggal 31 Desembernya kursnya di sini pada tanggal 31 ya, 31 Desember itu kursnya berubah menjadi 765. Kemudian tanggal 15 Januari kursnya berubah jadi 770 dan tanggal 20 Januari kursnya berubah kembali menjadi 772,5 rupiah, seperti itu. Untuk jurnalnya di sini sudah dicantumkan dan cara perhitungannya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hedging atas investasi aset bersih di luar negeri. Kita akan bahas dulu hedging atas investasi itu maksudnya seperti apa. Hedging atas investasi aset bersih di luar negeri merupakan strategi untuk membatasi atau melindungi nilai investasi dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Hal ini dilakukan dengan cara menyeimbangkan exposure mata uang asing dari aset bersih investasi luar negeri dengan instrumen hedging yang sesuai. Kemudian beberapa instrumen hedging yang umum digunakan untuk investasi aset bersih di luar negeri, yaitu antara lain di sini ada kontrak forward, yaitu kontrak ini memungkinkan perusahaan untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga dan tanggal yang telah disepakati di masa depan. Kemudian yang kedua ada opsi mata uang. Opsi ini memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga tertentu atau harga strike dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada swap mata uang. Swap mata uang ini melibatkan pertukaran arus kas mata uang asing secara berkala antara dua pihak selama jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya di sini terdapat contoh kasus dan penyelesaiannya ya. Di sini ada PT Mitra Saudara dalam pembukuan Bennett pada tanggal 3 Desember tahun 2012. Di sini kita akan melakukan penjurnalan pada tanggal transaksi. Di sini ada tanggal 1 Januari tahun 2013 dengan mendebit bank dan mengkredit utang. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu 8.000 francs atau mata uangnya 8.000 francs. Kemudian di sini ada 1.600 dalam bentuk rupiahnya. Kemudian di tanggal 1 November tahun 2013 juga sama, yaitu mendebit bank dan mengkredit investasi pada Bennett. Kemudian melakukan posting pada laporan keuangan mengenai aset bersih tahun 2013. Jadi di sini ada dengan nilai francs Swiss, di sini francs Swiss-nya dan nilai rupiah, di sini rupiahnya. Jadi ini perhitungannya itu dikalikan sesuai dengan kursnya. Di sini di 2 juta dikalikan 1.600. Berarti kalau 2 juta francs Swiss kalau dirupiahkan menjadi 3.200.000.000, seperti itu.
Kemudian di sini ada aset bersihnya, ini kan pada awal tahun 2013. Kemudian di sini aset bersihnya pada akhir tahun 2013, seperti itu. Ya, kemudian di sini melakukan posting dengan menjurnal penyesuaian modal dari penjabaran, kemudian mengkredit utang, mendebit beban bunga, kerugian pertukaran mata uang, dan mengkredit utang bunga. Kemudian di sini juga pada tanggal 1 Januari kita akan melakukan pembukaan buku karena pada awal tahun 2014-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulannya ya. Kita akan membahas mengenai kesimpulannya, yaitu mata uang asing alat pembayaran sah di negara lain memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Fluktuasi mata uang asing dipengaruhi oleh faktor ekonomi politik dan spekulasi pasar menandakan kompleksitas dunia valuta asing. Transaksi mata uang asing, baik spot maupun forward, membuka peluang dan tantangan bagi berbagai pihak termasuk bank, perusahaan, dan individu. Memahami jenis dan mekanisme transaksi menjadi kunci untuk navigasi yang efektif. Faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor politik dan spekulasi memainkan peran penting dalam menentukan nilai mata uang asing. Kesadaran akan faktor-faktor ini membantu dalam mengambil pengambilan keputusan yang tepat, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh pertanyaan dan jawaban mengenai mata uang asing. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.